Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian pagi ini masih melanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan amal. Yang berikutnya yang membatalkan amal itu adalah al-wuqu fil bid'ah. Menjalankan bid'ah. Rawal Imam Bukhari fi sahihi an Aisyah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat muhdats. Muhdats itu memperbaharui. Ya, membuat baru, membuat model. Fi amrina, dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari urusan kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah, penafsiran tentang bid'ah ini bisa kita jumpai dalam kajian-kajian yang lebih mendalam. Di antaranya adalah bid'ah terbatas dalam urusan ritual. Ya, dulu orang beranggapan bid'ah itu segala yang tidak ada di zaman Nabi, sekarang ada, berarti nggak boleh. Contohnya, Rasulullah kalau makan pakai tangan, kita pakai sendok, pakai garpu. Itu ada yang menganggap dulu bid'ah. Termasuk di kalangan Nahdiyin, beranggapan pakai celana itu bid'ah. Dulu tapi karena meniru penjajah kan dulu pakai celana, ya, sementara orang-orang Indonesia pakai sarung. Makanya terjadi perubahan. Waktu zaman saya sekolah itu pakai sarung, tapi di sekolah saya sekarang sudah pakai celana. Karena di satu waktu dilakukanlah voting di antara ustadz pilih celana atau pilih sarung. Mereka pilih celana, lebih banyak pilih celana. Alasannya kenapa? Karena santri-santri yang sekolah pakai sarung, di dalamnya ternyata pakai celana. Jadi celana panjang disarungin gitu. Nanti kalau udah bubaran, dia kan malu. Dilepas, sarungnya dilipat. Jadi nggak praktis, dia pakai celana aja lah. Ya, apalagi berkaitan dengan mau upacara. Nah, jadi dulu saya sarungan. Jadi ke sekolah itu tidak ada rapinya lah. Ada yang sarungnya merongkol di perut gitu ya. Iya gitu. Termasuk yang jadi ketua Kemenak sekarang, teman saya. Dulu pakai sarung aja nggak becus. Jadi pejabat pinter. Jadi pakai sarung ini memang ada seninya, saudara. Ahli atau tidaknya orang pakai sarung itu kalau ditarik melorot tuh berarti berarti kurang pinter, jadi harus ketat. Karena pakai sarung tuh biasanya buat lagaan temennya, ditarik gitu.
Apalagi kalau sarungnya licin, itu kan model dulu itu. Ada sarung yang licin tuh di. Ya, pokoknya diikat sini sudah salah, menteng sana, menteng sini. Nah, kuncinya itu pakai sabuk. Maka diwajibkan pakai sabuk dulu waktu pakai sarung. Jadi nggak praktis, makanya pakai celana. Nah, dulu pakai pakai celana itu dianggap bid'ah. Karena meniru-niru penjajah. Lalu dikoreksi. Nah, itu kan soal menutup aurat. Jadi yang penting itu menutup aurat, apapun caranya. Faman taqarraba ila Allah Ta'ala bi ibadat min ibadat, maka barang siapa yang taqarrub kepada Allah dengan suatu ibadat, makanya disebut ibadat, ibadat ritual maksudnya. Lam yashra'ha Allahu wa rasuluhu fa'amalu habitun. Yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka amalnya hancur, sia-sia. Jadi barang siapa yang menentukan suatu ibadat, ibadat itu didefinisikan begini, ibadat dalam pengertian umum itu semua kegiatan kaum muslimin di dunia itu bernilai ibadah. Tapi secara khusus adalah cara, didefinisikan oleh Endang Saifuddin, cara, acara, upacara yang ditentukan secara detail oleh ajaran Islam. Itu yang disebut dengan ibadat ritual. Nah, biasanya berkaitan dengan salat, rukun Islam lah, ya, rukun Islam dan doa. Ya, yang paling ramai ya modifikasi ini di seputar doa, di seputar kematian. Paling banyak, paling laris manis. Termasuk baru-baru ini ya haji. Haji. Tawaf bukannya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, di rukun Yamani sampai Hajar Aswad mereka mengucapkan sesuatu. Ya, mengucapkan sesuatu. Katanya untuk memupuk kebangsaan. Ada gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW. Maka amalnya habit. Jadi kita harus tahu nih, ada dua istilah yang kita harus pandai memilahnya. Yaitu bid'ah dan khilafiyah. Bid'ah dan khilafiyah. Menghadapi bid'ah, kita harus berantas. Tapi menghadapi khilafiyah, toleransi. Salah satu hal yang kadangkala diketahui sebagai seseorang itu sebagai bid'ah, tapi ternyata khilafiyah. Jadi kalau khilafiyah harus disikapi dengan toleransi. Jadi tidak mungkin dari Rasulullah semuanya seragam. Nah, kita harus toleransi, terutama kita harus belajar juga pendapat para ahli-ahli. Mereka bukan orang sembarangan, kan? Para ahli. Nah, kalau mereka berpendapat, kita perhatikan dari mana ilatnya, alasannya apa. Nah, kita pelajari. Kita lanjutkan. Wala la yu'jaru alaih, tidak akan diberi pahala, wala yaqbalallahu minhu, dan tidak akan diterima. Wa kadzalika man ahdatsa fil ibadat syai'an laisa minha. Begitupun orang yang membuat modifikasi pada ibadat sesuatu yang bukan dari ajaran Islam. Ada yang baca sholawatan ngamuk sana, ngamuk sini, lompat sana, lompat sini. Itu enggak ada tidak ada syariatnya. Jadi kita juga ditentukan dalam sholatnya harus tumakninah. Tarawih yang dijalankan dengan cepat itu dipastikan tidak ada tumakninah. Karena tumakninah itu membutuhkan paling tidak berapa detik. Tumakninah. Harus diam jadi. Jadi antara pergerakan pergantian rukun itu harus ada diamnya. Gitu. Sujud diam. Tidak harus diam. Nggak boleh, ngapruk begitu. Tumakninah itu disepakati oleh semua ahli. Harus. Tumakninah itu. Jadi tidak boleh langsung. Ya, kita baca Fatihah, selesai juga
diminta untuk tumak ninah sebenarnya mengatur nafas, jangan langsung baca surat. Selesai surat juga ada jeda dikit gitu. Jangan langsung inna fi dzalika fis suhufi Ibrahim Musa Allahu Akbar langsung dilangsungin. Ya, jadi harus ada jeda sedikit. Itu tumak ninah. Pada ruku ada tumak ninah, nggak boleh langsung megang lutut, langsung berdiri lagi, berdiri langsung sujud. Harus ada berhenti-berhenti. Wa min dzalika, di antara dosa besar adalah nusyuzul mar'ah ala zaujiha. Nusyuznya seorang istri pada suaminya. Nah, ini yang kurang didengar oleh istri-istri kita ya. Ibadah rajin bukan main, ngelunjak cojong. Ya kan? Hangus mereka amal. Contohnya mereka lagi sholat sunnah lah, dipanggil oleh suaminya. Mana yang dahulukan? Harus memenuhi panggilan suami, walaupun sekedar tolong nong bikinin kopi. Dia lagi sholat atau mau sholat, harus dibatalkan. Itu yang banyak orang nggak tahu. Oh masa sih begitu? Oh, laki mau biasa aja sih, nanti juga nggak apa-apa. Begitu pasti dia jawab. Ya, nah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib ya, memang dia harus mendahulukan Allah kan. Tapi kalau sholat sunnah itu suami dulu. Tapi ya kita jangan kebangetan jadi dikerjain. Nah, nggak diberi waktu ya. Contohnya kan suami hadir, istri mau puasa kan harus izin dulu. Ya kan? Itu kan ketentuan, izin dulu. Karena puasa kan nggak bisa diapa-apain gitu kan. Sementara dia mau berangkat kerja, kan susah. Nah ini, lebih banyak. Salah satu dosa besar itu nusyuz. Nusyuz itu adalah kenakalan rumah tangga. Yang tidak disadari ya. Begitu juga kita sebagai suami, penanggung jawab istri, udah nggak mencari nafkah, nggak ngerewangi. Kan suka terjadi di Indonesia ya, suaminya nganggur, ya kebetulan nggak dapat kerja. Apalagi udah faktor usia. Ya. Istrinya bisa mengembangkan bisnis. Seharusnya kan cari nafkah itu suaminya. Nah wayahnya lah seorang suami membantu usaha istrinya. Karena itu kewajiban dia sebenarnya. Jadi nggak ada kata haram buat kita membantu istri, nggak ada gengsi, justru itu terpuji. Jadi kita harus sadar. Saya juga sampaikan pada anak mantu saya begitu. Jadi kalau istrimu atau pasanganmu yang berkembang dalam mencari nafkah ini kan kita kompetensinya sangat ketat ini. Untuk mencari kerja itu kan nggak gampang sekarang. Ya, kadang kita punya keahlian tapi tidak ada yang memanfaatkan, tidak ada lowongan kerja. Nah, maka kalau memang salah satunya berkembang, kita support. Nah, itulah sikap yang adil ya. Nah, kalau kita nggak begitu, bagaimana nanti anak perempuan kita diperlakukan begitu oleh suaminya? Ya, males-malesan, nggak kerja, permintaannya banyak, tuh, ya. Udah nggak kerja, nggak produktif, permintaannya banyak. Rokoknya di Samsu, telung pak. Contohnya begitu. Ini kan, nah, gimana kalau kita kepada istri boleh jadi begitu? Tapi bagaimana kalau anak perempuan kita diperlakukan oleh mantu begitu? Coba, saudara melihatnya gimana? Pasti nggak ngenes. Kok begitu amat anak saya digituin? Nah, pasti kita nggak mau. Makanya kalau kita tidak mau menyakiti, jangan kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Jadi menjadi itibar buat kita. Wal abdu al abik wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Serta abdul abik, seorang hamba yang lari dari majikannya. Nah, sekarang sudah tidak ada ya. Ya, pembantu juga sama, tidak bertanggung jawab kan. Pulang begitu saja, contohnya. Semua barang dibawa pulang, ternyata dia berhenti, tapi nggak ngomong, contohnya. Contoh yang sekarang. Begitu juga karyawan yang tidak sesuai dengan jobnya. Wayanya kerja istirahat, wayanya istirahat kerja. Kadang-kadang dipakainya sholat. Wayanya kerja, sholat. Wayanya sholat, kerja. Istirahat.
Jadi akhirnya ada kebijakan nggak boleh sholat. Nah itu gara-gara begitu, jadi jangan dilepaskan dari sebabnya. Kita harus patuh kalau udah wayahnya, wayahnya. Makanya seorang khatib harus tertib, terutama di pabrik-pabrik kan diberi jatah itu 1 jam. 1 jam itu berikut sholat Jumat, 1 paket sholat Jumat beserta makan. Jadi kita bagi 2 lah, setengah jam gitu kan. Kalau pas waktu zuhur jam 12, ngomong itu ya 15 menit aja, sholat 15 menit. Bukan kita nggak pandai, bukan. Ngomong sejam bisa, tapi waktunya nggak tepat gitu. Karena mereka resah, udah jam setengah 1 belum selesai itu udah amin, amin. Itu udah tanda, kan mereka harus makan juga. Kita harus harus bijak gitu. Nah, gara-gara begitu akhirnya seorang khotib dicoret. Itu mah nggak ada aturan. Gitu. Nah, itu bukan mereka nggak menghormati, tapi kita yang tidak tahu budaya, kultur dari karyawan. Karyawan itu harus pas waktunya jam 1 dia kerja lagi. Karena yang berjalan sistem kan, dia harus fingerprint lagi kan gitu masuknya. Kalau telat kan kena denda. Nah, kita harus ngerti. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abi Umamah diriwayatkan oleh Imam Turmudi, salah satu la tujawizu salatuhum adzanahum. 3 pihak yang tidak melewati salatnya itu adzanahum kecuali ke kuping mereka. Salatnya itu hanya sebatas telinga. Maksudnya nggak diterima oleh Allah. Pertama, al-abdul abik hatta yarji'. Seorang hamba yang minggat sampai dia pulang. Wa mra'atun batat wa zauzuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang bermalam tidur ya, suaminya marah. Suaminya marah karena keinginannya nggak dituruti. Ya. Ini tidak boleh. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan imam kaum sementara jamaahnya nggak suka. Jadi kalau jamaahnya itu nggak suka, kita tidak boleh jadi imam. Atau kalau antara imam dan makmum ada yang nggak wawuan, nggak teguran, nggak semua sih, dari 30 makmum ada 1-2 yang nggak teguran, maka batal itu sholat. Nggak boleh. Ya, makanya itu ini harus terbina dengan baik. Wa min dzalikal al-ihtifazu bil qalbi illa al-qalbal masya. Di antara dosa besar adalah memelihara anjing. Memelihara anjing. Memang tidak bolehnya anjing di lingkungan kita ini merupakan ujian, saudara. Ujiannya. Sebab kalau saudara tahu, antara anjing dan kucing itu dari sisi manfaat lebih banyak anjing. Ya, anjing yang terlatih itu bisa membela majikannya. Tapi kucing nggak bakal bisa. Ya, kita malah direpoti kalau anjing yang sudah terlatih ya, bukan anjing yang terlatih itu luar biasa. Makanya itu dipakai oleh anggota kepolisian untuk melacak pelacakan. Kucing mah nggak bakal bisa lari pasti. Kucing itu hanya dipandang. Kalau anjing memang dari sisi lain itu bulu-bulunya mengandung kuman-kuman memang. Kalau kita nggak resik. Tapi dari sisi kesetiaan itu anjing. Saya perhatikan ini kenapa kucing boleh, anjing nggak boleh. Mungkin anjing itu suka menjilat ya. Jadi menjilat itu. Majikannya mau bener mau enggak, yang penting majikan. Waktu aja. Kalau kucing bukan ke majikan, tapi ke tempatnya. Ke rumahnya gitu. Ya. Makanya kalau kita ada kucing lepas, yang penting kandangnya tuh kalau dia ngerti, bau kandangnya dia masuk. Jadi kucing tuh lebih kepada tempat. Tapi nggak tahu lah hikmahnya apa. Ya. Yang jelas di sini Islam mengajarkan kurang seneng.
kurang senang pada anjing. Soal anjing ini bukan kita sendiri, bukan ajaran Islam sendiri, tetapi agama-agama langit. Ya, dalam perjanjian lama juga ada, perjanjian baru juga ada. Yang kesannya memang tidak menyukai. Illal kalbal masya, kecuali anjing yang dipakai untuk menjaga ternak atau tanaman. Ya, karena dia bisa memburu babi. Nah, kalau di tempat-tempat yang masih rawan ya, banyak hutannya, ya, itu pertanian kita bisa habis kalau udah ada babi ya. Karena babi itu makan segala. Termasuk kotorannya juga dimakan kalau nggak ada lagi. Jadi bisa habis kalau ada, maka anjing inilah, ya, termasuk monyet, hama ya. Nah, begitu juga ternak kita bisa habis sama musang, sama serigala. Nah, ini, ya. Maka kalau ada anjing menjadi pengawal, ya, menjadi penjaga. Di gedung-gedung yang mewah itu biasanya anjing yang ditugasi. Ya, jadi ada suaranya, jadi si bergerak cepat. Awisara awal kalbe said, atau anjing yang dipakai untuk berburu. Rawal Bukhari rahimahullah anin nabi man amsaka kalban yang kusumin amali kulla yaumin kiratun. Barang siapa yang memelihara anjing. Amsaka itu maknanya menahan, ya, menahan anjing, maka akan berkurang amalnya setiap hari 1 kirat. Pahalanya akan berkurang 1 kirat. Kirat ini skala akhiratnya. Kalau dalam sebuah hadis yang diceritakan tentang mengiringi jenazah dan ikut hadir dalam penguburan jenazah juga dijanjikan kirat. Barang siapa yang mengiring jenazah maka dia dapat 1 kirat. Barang siapa yang mengiring kemudian menyaksikan penguburannya 2 kirat. Sahabat bertanya, "Wa mal kirat ya Rasulullah?" Kirat itu apa? Kirat itu setara dengan gunung, segunung emas. Jadi 2 kirat ya 2 gunung emas. Nah begitu juga ini, barang siapa yang memelihara anjing, pahalanya berkurang 1 gunung sehari. Bayangin tuh. Illa kalba harsin, kecuali anjing yang dipakai untuk menjaga tanaman. Aw kalba masya, atau menjaga ternak. Ya, peternakan atau pertanian itu dijaga dengan anjing itu memang efektif. Ya, yang di situ rawan hama ya, monyet, anjing, babi ya. Itu anjing sangat efektif daripada melihara orang ya. Kalau orang mah jaga-jaga nggak taunya tidur. Kalau anjing mah nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 5 ayat 5, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu." Barang siapa yang mengkafiri kepada iman, mengkafiri keimanan yang seharusnya diimani, itu dikafiri. Faqad habita, maka hancur, maka sungguh sia-sia amalnya. Faman angkara syara'il Islam habita amaluhu. Nah, maksud dari ayat ini, barang siapa yang ingkar terhadap syariat Islam, habita amaluhu, maka sia-sia amalnya. Wa batala thawabuhu, batal pahalanya. Fi amali sabiqa, pada amal-amal yang sudah terdahulu. Allah berfirman dalam surat 6 ayat 88, "Dzalika hudallah," itulah petunjuk Allah, yahdi bihi may yasya'u min ibadi. Allah memberi petunjuk dengannya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Walau asyraku, kalau mereka musyrik, la habita anhum ma kanu ya'malun, niscaya sia-sia dari mereka apa yang mereka amalkan. Ai batalat a'maluhum wa saqatat, artinya amal mereka batal dan gugur. Nah, ya, jadi amal yang sudah dicatat oleh Allah itu di-delete. Nah, kita harus hati-hati. Di samping kita perlu mengetahui penambahan amal, tapi kita juga harus tahu pengurangan amal.
Ya, jangan sampai kita nambah terus, nggak tahu yang ini dikurangi terus. Jadi yang sudah ini harus kita pelihara. Lalu Allah berfirman juga dalam surat 11 ayat 15, 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan sempurnakan amalnya. Fiha di dalam dunia, wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil apa yang mereka amalkan. Artinya begini, Allah itu menempatkan dalam bismillah itu dua nama, Ar-Rahman dan Rahim. Semuanya maknanya sayang. Ar-Rahman juga diambil dari kata rahmat, Ar-Rahim juga rahmat. Bedanya, Rahman itu untuk dunia, Rahim untuk akhirat. Untuk dunia itu akan diperoleh rahmannya Allah ini dengan ilmu. Dengan ilmu. Sehingga baik muslim maupun bukan muslim, siapa yang berilmu, dia yang berhasil. Ya, kita tahu penguasaan ilmu dan teknologi banyak dikuasai oleh mereka, kan? Sehingga mereka berhasil. Tapi rahim itu hanya didapat oleh mereka yang beriman. Ilmu nggak main ilmu. Kalau Rahman itu dengan ilmu. Maka kalau kita nggak punya ilmu, meskipun kita punya iman, Allah tidak beri Rahmannya. Ya. Maka banyak kan di surat Ar-Rahman tuh, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat mana, ya, ala ilah, nikmat Allah, tukadziban, yang kalian dustakan. Nikmat yang Allah berikan di dunia ini lebih banyak dialami, ya, dirasakan oleh orang yang tidak beriman, karena mereka berilmu. Jadi hidupnya itu lebih gampang, mereka lebih sejahtera karena mereka berilmu. Nah, karena yang main ini ilmu, ya, otomatis kalau mereka ilmunya tinggi, diterima kerjanya juga jabatannya strategis. Ya, kalau kita hanya iman saja, mengandalkan iman, diterima sih diterima, jadi satpam. Ya, mereka punya ilmu, diterima jadi direktur, manajer, ya udah beda lah. Gitu. Sehingga persoalan hidupnya lebih tertata. Nah, kalau kita ingin mendapatkan rahman dari Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu kita harus tinggi. Jadi siapapun yang berilmu dalam hal apa saja, pasti dia akan nyaman hidupnya. Ilmunya tinggi, jangan tanggung kayak kita ya. Jangan tanggung. Contohnya saya berilmu agama, tanggung saya, maka yang hadir cuma segitu. Kalau ilmu saya tinggi, waduh, pasti orang sebanten hadir. Percaya nggak? Contohnya ada rektor mana yang terkenal datang nih. Begitu juga sepak bola. Ahli sepak bola, ilmunya bisa. Kemarin hadir di mana tuh? Istiqlal. Siapa itu? Ya, sepak bola ya? Sepak bola bukan? Saya malah nggak tahu pesepak bola apa tukang balap. Pokoknya ilmunya tinggi gitu. Dalam soal yang dia ketangkasannya. Wah, kan sampai jamaahnya berduyun-duyun. Apa saja, itu urusan dunia, saudara. Maka kalau kita ingin hidup di dunia ini lebih tertata rapi, kita harus investasi di bidang ilmu. Dan itu mula sekali. Islam sudah ajarkan, iqra, bacalah gitu. Nah, awalnya ilmu kan dari membaca. Ya, orang yang berilmu tinggi itu rata-rata ahli baca. Literasi gitu. Jangan jadi isinya melek.
melek teknologi, melek pergaulan. Tadi hidupnya nyaman. Nah, kita ini segitu-gitu aja, nggak punya keahlian. Ya, kalau kita punya keahlian, sampai mati dicari orang. Nggak terbatas pada pensiun, sampai mati dicari lagi. Kalau punya keahlian yang langka, ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya Allah menyatakan tadi surat Baqarah subhana, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 217. Surat Al-Baqarah 217, wa may yartadid minkum an dinihi. Ya, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, fayamut, lalu mati. Nah, sudah murtad, mati. Tapi kalau murtad belum mati, tobat, lain lagi. Ini murtad, dia sampai mati. Wa huwa kafir, tetap kafir, faulaika habitat a'maluhum. Maka orang-orang itu, mereka itu, ya, sia-sia amalnya. Jadi mereka yang sudah beramal dulu-dulu tuh kan catatannya ada yang bagus, itu tetap ya dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di neraka kekal. Ai fasadat wa batalat a'malum. Artinya rusak dan batal amalnya. Ya, jadi kalau kita sudah beriman, kemudian kita murtad sampai mati, maka jangan mimpi bisa masuk surga. Kemudian dalam surat 3 ayat 21 22. Innalladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang mengkafiri ayat-ayat kami, wa yaqtulunan nabiyyin, dan membunuhi nabi-nabi, bi ghairi haqqin, dengan tidak hak, wa yaqtulun, dan mereka juga membunuhi alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, orang-orang yang menyuruh keadilan dari manusia, membunuhi penegak-penegak kebenaran. Bukan nabi saja yang dia bunuh, ya. Penegak-penegak kebenaran disingkirkan, disempitkan, dilemahkan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beritahu mereka dengan azab yang pedih. Cuma kapan ini Allah yang Maha tahu. Ya. Pokoknya orang yang mengecilkan, mengebiri penegak-penegak kebenaran pada waktunya nanti akan menderita. Ya, ini Allah yang akan menghukum. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Orang-orang itu, mereka itu adalah orang-orang yang sia-sia amal mereka, baik di dunia maupun akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Dan tidak ada bagi mereka orang-orang yang menolong. Batalat a'malu wa khalat min samaratiha. Artinya amalnya batal serta buahnya hilang. Oh, nanti akhiratnya, karena di dunia ini kan kita rekanannya menanam, ya. Ada satu ungkapan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Akhirat itu panennya. Nah, apa yang sudah kita kerjakan di dunia, nggak taunya catatannya semua di-delete. Ya, karena amal kita dulu diantaranya adalah melemahkan orang-orang yang menegakkan kebenaran. Kemudian dalam ayat yang lain, surat 5 ayat 53. Wa yaqulul ladzina amanu, berkata orang-orang beriman, aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim innahum lama'akum. Apakah mereka orang-orang yang bersumpah demi Allah dengan sebenar-benar sumpah mereka, innahum lama'akum, bahwa mereka akan bersama kalian? Ya. Habitat a'maluhum, hancur atau sia-sia amal mereka, fa'asbahu khasirin, maka mereka menjadi orang yang rugi. Maksudnya siapa? Orang yang gemar bersumpah. Ya, di antara yang membuat amal kita hancur adalah suka bersumpah dusta. Suka memberikan pernyataan bohong. Kebohongan publik katanya. Itu lebih berat lagi.
Ai ijtahidu fil halaf bi aghlabil aiman. Artinya orang yang ketika sumpah dia menggunakan nama Allah. Ya, sangat kuat sumpahnya itu dikuatkan dengan wallahi. Fada'at wa batalat amaluhum likidbihim. Maka akan sia-sia dan batal amal mereka karena sumpahnya dusta. Wa nifaqihim serta munafik. Fa khasiru anfusahum, maka mereka telah merugikan diri sendiri. Nah, inilah. Tapi urusan akhirat ini waktunya panjang ya, sehingga kadang-kadang orang tidak merasa bahwa perbuatan lahiriah ini akan berakibat pada rohani. Orang nggak merasa, padahal dia membohongi diri sendiri. Nah, kita ini melakukan suatu perbuatan, bohong atau tidak bohong, yang paling tahu itu kita. Nah, kalau kita berbuat dusta, itu kita mengajari kebohongan pada diri sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Rohani kita juga koyak. Ya, biasalah bohong. Itu pasti di hati kita udah kompasnya itu sudah, barometer sudah berubah. Kemudian dalam surat 7 ayat 147. Walladzina kazzabu biayatina waliqa'il akhirati habitat a'maluhum. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan pertemuan dengan akhirat. Nggak percaya pada akhirat. Nggak percaya pada akhirat. Habitat a'maluhum. Maka akan sia-sia amal mereka. Hal yujzaun illa ma kanu ya'malun. Mereka tidak dibalas kecuali apa yang mereka amalkan. Ya, jadi ada orang yang beramal di dunia ini tidak percaya akhirat. Ya, maka dunia kita dengan dunia orang kafir itu berbeda. Orang kafir itu akan menuntaskan kesenangannya di dunia. Karena itu mereka ambisius, ya, gila kerja. Bukan senang kerjanya, tapi senang ambisius ya. Sebab mereka berkeyakinan dunia ini adalah sudah selesai. Tidak ada pengadilan akhirat. Ya, sehingga mereka pakai senang-senang lah. Mereka begitu. Kalau kita umat Islam setelah berumur pasti banyak mendekatkan diri pada Allah. Karena sebentar lagi berangkat. Mau berangkat kan harus siap-siap. Seperti orang haji nih, gitu. Kapan mau berangkat, kopernya apa segala. Nah, kita mau berangkat akhirat. Makin hari makin dekat. Dan kita nggak bisa pastikan kapan. Ya, kalau berangkat haji sudah pasti tanggal 7. Ya, udah step-stepnya sudah bisa bisa diatur lagi. Tapi kalau kita nggak tahu setiap saat. Ada orang yang persiapannya panjang, sepertinya masih panjang, nggak taunya duluan. Ya, jadi sulit dikendalikan oleh kita. Seperti kelapa. Ada yang jatuh walaupun masih muda, cengkir. Ya, malah yang tua nggak jatuh-jatuh. Contohnya gitu. Jadi artinya apa? Pada ayat ini faqat habitat amaluhum likufrihim wa takdzibihim bi ayatillah. Mereka hancur, sia-sia amalnya karena mendustakan ayat-ayat. Nah, ada ayat-ayat kita dustakan. Jadi ayat Quran itu dilihat dari dua sisi. Pertama eksistensinya. Yang kedua maknanya. Eksistensinya, Quran ini terdiri dari 6.236. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Maka ada saran tolong dihapus 300 ayat. Wah, itu betul-betul ngelunjak. Tolong ayat dia hapus 300 ayat. Benar-benar ngeluncak. Kalau kita hidupnya panjang, kita akan saksikan akhirnya seperti apa. Mari kita lihat. Seperti apa akhirnya nanti. Pasti sangat telangsa. Ya, kita lihat aja. Nah, tapi kalau kita diberi umur panjang, kalau kita nggak umur panjang, ya kita duluan. Kita akan lihat akhirnya seperti apa. Tapi ini pengadilan Allah ya, kita nggak boleh Allah yang kalau kita nggak bisa mengadili nanti Allah yang turun tangan. Sebab sudah betul-betul mendikte Allah. Nah, ini pertama Quran dilihat dari subut eksistensinya. Kita harus percaya suratul Fatihah sampai surat An-Nas tidak kurang dan tidak lebih. Itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebab kalau saudara tahu dari sisi grammar saja, kadang-kadang Quran itu kalau boleh dikritik, itu sudah tidak ada yang tidak sesuai dengan grammar. Kalau boleh dikritik. Contohnya tentang kisah penyembelian sapi. Panjang lebar ceritakan tentang sapi. Tujuannya itu hanya untuk membuka, menyingkap rahasia siapa pembunuh. Tapi rahasianya di belakang, tidak di awal. Ya, kemudian di ayat yang lain nanti disebut lagi. Kalau menurut tulisan ilmiah sekarang tidak ilmiah. Jadi kalau ilmiah itu harus satu komplit. Nah, tapi ini kehendak Allah. Ya, kita tidak bisa melawan. Sudah kehendak Allah. Jadi diulang lagi. Sehingga apa? Quran dari manapun kita mulai, kita bisa. Sebab nanti akan diulang lagi, nggak usah takut. Diulang lagi. Jadi kalau Quran itu tidak diulang, sebenarnya hanya sedikit. Kalau tidak diulang gitu ya. Contohnya tentang Nabi Musa. Udah kata Musa disebut satu aja. Jadi yang sebut Musa itu cukup satu. Itu cuma sedikit. Jadi artinya kalau kita ingin menguasai kosakata Quran itu kita akan bisa. Ya, jadi ada orang yang mengajarkan menguasai kosakata Quran yang sudah diulang ini enggak diarsir gitu. Nanti jumlahnya cuma sedikit. Ya, kan kita menguasai kosakata ini. Jadi alladzina, kata-kata alladzi berapa kali diulang? Ya, maknanya itu saja, orang-orang yang gitu. Ulaika, mereka itu. Cukup sekali saja. Kita ngerti, sebenarnya nggak banyak. Nah, cuma inilah kehendak Allah diulang-ulang, sehingga dari manapun kita baca Al-Quran, kita akan ngerti. Diulang, nggak apa-apa, nggak usah dari awal. Kalau kita mau mengkaji itu, nggak usah dari awal, dari tengah bisa. Terus saya balik lagi ke situ. Dilanjutkan. Faqat tamatta'u bimaladzid dunya wabil batil. Mereka sudah senang-senang dengan kehidupan dunia, kelezatan dunia dan kebatilan. Fabatalat a'maluhum wa dhahabat ujurahum likufrihim. Dan hilang pahala mereka. Jadi Islam mengajarkan kepada kita orientasinya akhirat. Jauh gitu. Contohnya kalau kita dari Cilegon sini, tujuannya Jakarta. Karena kita berjalan ke Jakarta, otomatis Serang terlampaui, Cikande terlampaui gitu. Ya, nah ada orang yang orientasinya dunia saja, karena dia orientasinya dunia, dia tidak percaya pada pengadilan akhirat, sehingga kelakuan itu ngawur. Pokoknya yang harus saya dapat hari ini, gitu. Dia berupaya memanfaatkan umurnya itu dengan sebaik-baiknya, karena dia tidak berkeyakinan nanti akan ada pembalasan. Nah, sehingga ini sikap orang-orang yang merusak seperti ini. Kalau kita tidak boleh menganiaya orang. Iya, saya bisa menganiaya orang karena saya bos, karena saya atasan. Tapi nanti oleh Allah akan dibalas di akhirat. Kan kita jadi takut. Ya. Nah, yang kedua, bagi mereka yang gagal, ya nggak apa-apalah. Allah menentukan kegagalan, menentukan ketidaklancaran. Semoga ketidaklancaran dan kegagalan ini justru akan membuahkan pahala di akhirat. Kan jadi dia tenang. Ya, sehingga kalangan orang Islam jarang yang bunuh diri. Utangnya banyak, sakit-sakitan, ya. Gitu kan? Di sana kerja nggak diterima, sini nggak diterima. Tapi jarang yang menyelesaikan dengan bunuh diri. Ya ada mah ada. Kenapa? Karena itu ada tawakal. Dia percaya di akhirat nanti kita akan mendapatkannya. Tapi yang paling sial-sialnya orang, udah susah hidup di dunia, sakit-sakitan, jelek, wajahnya jelek, dilihat nggak pantas, keberadaannya tidak perhitungkan, nggak mendekatkan diri pada Allah, yang nggak salat, nggak ngaji, Masya Allah. Ya ini ya, tapi kita nggak boleh berbangga, saudara, yang menghadirkan saudara ke sini nih.
termasuk saya. Ini katanya Allah, bukan kita sih. Betul tidak ini? Perasaan kita sih. Kalau saya mau tidur, tidur. Nah, itu saudara masih sombong. Yang menghadirkan ke sini ini kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga langkah kita ringan. Kok rasanya nyaman gitu, ya. Bisa ke sini. Saudara kalau nggak percaya, duduk di rumah begini, pegel sejam begitu. Ya. Nah, tapi di sini bisa nyaman, itu Allah katanya. Yang memudahkan kita itu Allah, melangkahkan. Ada sementara orang yang boleh jadi sholat, dia ngelihat orang-orang pada ngaji, kepengen hatinya. Kepengen ya, tapi kok saya berat. Ada yang pulang begitu, dia ngebatin. Kapan saya bisa begitu? Nggak dimudahkan oleh Allah. Ya, jangan nggak percaya, itu kan? Berapa banyak kasus tuh. Orang mau berangkat haji aja, daftar suami istri, suaminya nggak berangkat. Waduh, lah bagaimana ini? Kalau mau nunggu suaminya nanti lain kali, belum tentu istrinya masih hidup. Itu kan? Nah, ini. Enggak, sekarang ini nasib belum nggak bisa ditentukan oleh uang. Kalau dulu kan serba uang, ada uang pasti bisa. Ujung-ujungnya duit katanya, UUD. Atau orang tuh ujung-ujungnya duit. Sekarang tidak, Anda punya uang juga belum tentu bisa berangkat. Nah, sekarang yang saudara-saudara kita yang berangkat haji ini beruntung. Karena biayanya nggak ditambah. Kalau menurut tarif di sana, seharusnya 90 jutaan. Tapi karena Kadung sudah ngomong, yang ngomong bukan saya. Kalau saya mah nyabut mah gampang. Wih lah kemarin saya nggak tahu, rugi. Gitu kan? Karena udah Kadung ngomong, tetap 40 juta kurang ya. Nah ini yang deg-degan tahun depan ini. Bisa naik, nih, karena tarifnya dari sana, bukan dari kita. Tarif dari sana naik dadakan. Udah dikurangi kuotanya, terus naiknya nggak kira-kira, 3 kali lipat. Tapi karena Kadung udah bicara, ya banyak wakil kita mengatakan jangan dinaikin, nanti orang bisa mati mendadak tuh. Ya, udah hajatan, waduh, naik nggak bisa berangkat. Kan kita ini banyak kadang-kadang dicatat berangkat hajatan, nggak taunya nggak berangkat, kan malu tuh. Ada yang begitu kan. Nah, makanya ini mujur lah, ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, terutama itu menurut saya pertama adalah sehat. Nah, banyak orang keliru. Mengeksploitasi, memforsir diri untuk ibadat. Nggak diperhatikan makan minumnya. Lemes. Dia kira kayak di Indonesia. Dia lemes. Jadi contoh yang sederhana, ini herannya ini. Sana kalau mau makan itu pasti dekat waktu sholat. Herannya. Jam 11.30, kan setengah jam lagi sholat. Kalau saya makan, saya nggak bisa berjemaah. Kalau saya tunggu berjemaah, balik lagi ke situ nggak ada makanannya, udah berkurang. Ransumnya kalau harus minum ini kan kita harus ambil sendiri. Kalau saya utamakan makan. Sholat berjemaah kita bisa nego dengan teman-teman. Ayo kita berapa orang, nanti kan sholat berjemaah. Itu. Ya, daripada kita nanti nunggu sholat, yang dimakan nggak ada. Ke warung nggak ada, bukan masalah uang. Warung nggak ada yang buka sana. Kalaupun buka, susah ngomongnya. Ya sudah yang ada aja kita. Nah ini utamakan kesehatan. Kesehatan untuk ibadah, jangan udah sehat diam aja. Jadi jangan memforsir diri, apalagi ini nasib kita ini kloter pertama. Jadi kita akan banyak di Madinah dulu. Madinah tapi tetap sih mungkin 10 hari ya. 10 hari setelah itu. Maksudnya jarak ke wukufnya lama. Nah kadang-kadang kita sudah lelah duluan. Walaupun Mekah itu satu tempat yang jarang kita kunjungi, kalau terlalu lama juga bosan saudara. Lebih nikmat di negeri sendiri sebenarnya.
Ya, pemandangan nggak ada, itu semuanya gersang, panas itu. Ya, sebenarnya kalau bukan untuk kepentingan ibadah, rasa-rasa ke sana. Apalagi biayanya gede, tapi itu manfaatkan baik-baik. Terutama di Arafah, jangan terlalu banyak ngobrol, karena itu tempat yang paling keramat. Arafah kan diem aja, Pak. Nah, diem aja ngobrol, ngalor gitu, udah maghrib. Itu tempat ijabah itu. Tempat ijabah. Kalau saya dulu bawa buku doa, satu buku. Kita baca terus. Baca terus. Ya. Ada orang yang tiduran. Karena memang cuacanya panas sekali bagaimana. Aduh, nggak enak gitu. Nah itu makanya biasa orang tiduran. Tiduran kan tahu-tahu udah maghrib. Padahal itu puncaknya. Puncaknya itu di Arafah. Jadi karena dia puncaknya itu paling sengsara lah di situ. Ya mudah-mudahan tadi sengsara atau tidak tergantung Allah yang memudahkan. Biarpun cuaca sepanas apapun, Allah bisa membuat kita kok sejuk gitu ya. Orang-orang kepanasan. Ada yang saking desek-desekan tidur ketimpa itu tenda. Kan ada tiangnya nih keselendean, gitu, dia sampai begitu, rebutan tidur. Nah, saudara, jadi inilah yang kita harus jauhi, jangan sampai kita amalnya itu rontok ya atau bocor. Nah, di antaranya itu. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Masih ada satu lembar lagi, masih panjang. Sekarang hadis yang ke-20. Menurut catatan di sini, hadis 20 ini hadis terakhir. Nah, kita akan ganti buku. Semuanya ada 7. 7 salah satunya bahasa Arab. Bahasa Arab mungkin saudara nggak suka. Bahasa Arab tuh paling nggak nyaman buat orang yang kurang seneng. Hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Jangan sekali-kali kalian menginginkan salah seorang di antara kalian kematian. Jangan sekali-kali kalian pengen mati. Ya, jadi bukan berani mati, tapi berani hidup. Hidup dengan cara layak. Ya. Min durin asabahu, karena ada sesuatu yang tidak nyaman yang menimpanya. Jadi karena jangan sengsara, sakit, membuat Anda menginginkan kematian. Nah, begitu menurut hadis ini. Jangan sekali-kali kalian menginginkan kematian, karena hidup itu adalah anugerah. Jadi kalau kita menolak, kita kepengen mati, berarti kita menolak anugerah Allah. Ya, kita diberi kesempatan hidup ini sangat nyaman. Jadi nikmat Allah itu banyak sekali. Sekarang kita ditakdirkan sebagai manusia. Bisa saja Allah takdirkan kita sebagai ayam potong, nunggu giliran. Ya kan? Lahir untuk dipotong. Yang kedua, kita ditakdirkan sebagai manusia, bukan sembarang manusia, tapi muslim. Nggak perlu nyari lagi. Nggak perlu nyari ini agama yang benar yang mana. Itu kan butuh energi panjang. Yang ketiga, setelah kita menjadi muslim, kita melek. Muslimnya bukan yang merem, tapi yang melek. Melek hukum, melek ibadah. Kita sadar sebagai muslim harus beribadah. Nah ini kan kenikmatan yang tidak bisa ditakar lah. Luar biasa. Tentu saja yang keempat, kita berharap kita diridhoi masuk surganya. Nanti kalau kita sudah masuk surga, sudah tidak mikirin macam-macam lagi. Karena kita tidak pernah tua. Kita tidak pernah, artinya unlimited di sana. Kalau di dunia ini kan limit. Udah enak, ya, hidup nyaman, sakit. Gajinya gede, tapi sakit-sakitannya buat apa? Ya kan? Punya uang banyak, cuma nonton aja, ada makanan enak, waduh enak ya.
Malah uangnya dibelikan obat. Gimana sih? Angguran beli bakwan ya. Waktu muda kepengen beli bakwan, nggak ada uang. Setelah banyak uang, malah dibeliin obat. Ya, penyakit mulai mengerumuni kita. Inilah hidup di dunia tidak nyaman. Maka itu kata bahagia dalam Al-Quran hanya disebut sekali. Karena memang di dunia tidak ada kebahagiaan. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sungguh hidup yang paripurna itu hanyalah di akhirat. Nah, di dunia tidak ada nyaman, karena itu terbatas, saudara. Kita udah nyaman, semuanya sudah ada, akhirnya harus berakhir. Ya, usia kita di titik tertentu kita harus menghadap Allah. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian menginginkan kematian karena penderitaan yang dialaminya. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau dia harus menginginkan kematian, seperti apa, saudara? Menginginkan kematian, contohnya sudah koma bertahun-tahun. Sudah koma. Kalau sampai naudzubillah ya, kalau orang koma itu ditempatkan di rumah sakit kan tinggal ngitung angka itu. Ya, naudzubillah lah, jangan sampai terjadi. Kalau sudah koma kan nggak bisa diapa-apain, ngomong nggak bisa, ngegeletak. Itu hitung-hitungan angka tuh. Sehari berapa tuh? Kira-kira menurut saudara kalau seseorang berbaring di rumah sakit dalam keadaan koma itu berapa? Bisa 2 sampai 5 juta per hari itu. Wah, habis-habisan. Jadi waktu, karena anaknya dokter, jadi sampai di bagian itu, bagian yang nunggu itu mau pakai alat apa? Pemacu jantung. Alat pacu jantung. Tapi anaknya melarang gitu. Kenapa? Ini lebih baik dicabut aja, Pak. Instalasinya semua dicabut, instalasian. Selangnya udah banyak gitu. Kenapa? Dia tanya. Ya biarin aja dia, siapa tahu hidup. Bapak tahu nggak? Kata anaknya kepada bapaknya. Ketika alat pacu jantung digitu itu seperti remuk katanya. Iya. Ini tulang itu seperti remuk. Kalau dia dirasakan sama dia, ya kita sih ngelihatnya begitu-gitu aja, kejut aja. Sakit sekali gitu. Oh gitu ya, ya udahlah. Akhirnya direlakan. Waduh, tapi saya nggak mau tanda tangan. Kalau saya tanda tangan, nanti kematiannya sama saya. Katanya. Tetap suaminya nggak mau tanda tangan. Pak, udah karena dia sudah menderita ibu ini daripada dipacu jantung. Belum tanda tangan tiba-tiba drop. Jadi meninggalnya memang bukan karena tanda tangan. Maksudnya suaminya takut trauma. Kalau dia tanda tangan kan semua instalasi dicopot. Nah, dia belum tanda tangan sudah drop. Ya udah meninggal. Nah itu saudara. Jadi kematian susah diprediksi. Setengah tahun sebelum kejadian itu pernah general check up dan dia paling sehat. Paling sehat. Tapi ya memang takdir menentukan lain ya. Nah, namanya ini kita Allah makanya menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali Anda dalam keadaan muslim. Kita kembali ke sini. Jadi kalau kita dihadapkan pada situasi lebih baik mati itu ya, karena sudah begitu tuh. Kita inilah yang hidup yang ngadepin orang di koma saben hari, waduh mana udah habis-habisan ini. Harta kita ini sudah habis-habisan buat ngobatin. Dan kemungkinan hidup sudah kecil. Ya, beberapa ahlinya sudah mengatakan begitu. Kalau ibu ini istrimu, kalau ibu ini istrimu, menurut Bapak ini operasi atau enggak? Sampai begitu, kalau ini istrimu. Kalau dia ini istriku, aku cabut semua instalasi, kemudian aku akan manfaatkan momen-momen terakhir untuk pendekatan. Itu kata profesornya, cabut. Nah itulah di hari-hari akhirnya beliau bisa bersama. Jadi maksudnya gini, jangan sampai dia mati dalam keadaan waktu operasi gitu. Jadi nggak ada kenangan omongan terakhir itu apa.
Karena dilihat dari kemungkinan hidupnya kecil. Nah, kalau kita dihadapkan pada begitu bagaimana? Ini kan tidak boleh menginginkan kematian nih. Maka Rasulullah mengatakan, kalau itu harus, katakanlah. Ini ada doanya. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku. Makanat hayatu khairan li, jika hidup itu lebih baik untukku. Ini ada doanya. Wa tawaffani, dan wafatkan aku. Idza kanatil wafatu khairan li, apabila wafat itu baik untukku. Ya, nah ini. Jadi kalau kita menyaksikan orang-orang yang sudah mendahului kita mengikuti detik-detiknya, sangat menyakitkan. Sekuat apapun kalau orang menghadapi kematian itu menjadi kekanak-kanakan. Sudah banyak lah ya senior-senior kita. Nanti tiba giliran kita. Jadi kayaknya ingatannya hilang, gitu. Karismanya hilang, jadi kekanak-kanakan, ngejerit-jerit, teriak-teriak. Itu kesaksian para ahli yang cerita pada saya. Ya terakhir sahabat kita lah. Iya, memang dilarang makan, tapi jangan keliwatan katanya. Saya lapar katanya sampai begitu. Sampai begitu apa enggak? Ngenes itu. Kalau begitu kan saya lapar, memang dikurangi silahkan. Katanya. Tapi kalau terlalu banyak dikurangi saya lemas. Ngenes ngomong itu. Nah itu ya. Nah apa kandungan dari hadis ini? Pertama, fil hadis dalilun ala fadilati sabri wa huwa amrun maklum. Hadis ini menginspirasi kita agar kita itu sabar. Keutamaan sabar. Kalau kita menghadapi musibah, lebih baik sabar. Ada orang buta, sahabat Rasulullah SAW buta. Datanglah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong sembuhkan penglihatan saya. Tolong pulihkan penglihatan saya. Rasulullah menjawab, saya mampu, tapi kamu rugi. Apa kerugian saya ya Rasulullah? Pahala kamu akan berkurang drastis. Sebab engkau ditakdirkan buta, itu pahalamu mengalir terus. Ini untuk urusan akhirat ya. Kalau urusan dunia, iya, kamu nggak bisa ngelihat. Bagaimana? Silakan pilih. Kan? Aku milih buta aja lah. Nah, begitu para sahabat tuh. Ya, makanya orang-orang yang ma'rifatnya sudah tinggi, ketika pengunjung datang, Pak, semoga sakitnya cepat sembuh ya. Marah dia. Kamu jangan doakan saya sembuh. Salah mani. Jadi doanya bagaimana? Semoga Allah meridhoi. Itu sebab kalau saya ditakdirkan sembuh, pahala saya berkurang karena orang sakit kan lagi mendapat pahala banyak. Jadi ada sebuah hadis sahih begini, Pak. Kalau seseorang ditakdirkan masuk surga, kapling surga itu semua ada poin-poinnya, Pak. Ya kita kalau pernah ikut game ya, ikut main game pasti tahu kan, untuk dapat ini ada poinnya. Sementara si fulan ini yang sudah dijodohkan Allah masuk surga, poinnya terlalu sedikit. Umurnya sebentar lagi. Maka oleh Allah digenjot dengan sakit. Akan digenjot dengan musibah yang besar. Sehingga poinnya drastis naik. Nah, sehingga dia berjodoh dengan surga. Itulah rahasia Allah yang kita tidak ketahui. Tapi kita kalau boleh milih sih jangan drastis begitu. Kalau kita kaget urusannya dong, mati mendadak, waduh, lagi ngobrol, geget, ya kan? Nah, sementara Allah dalam sebuah hadis menyatakan orang akan dimatikan di atas kesukaannya. Waduh kan kita takut jadinya, ya kan? Kalau lagi mancing, wah, ya kan? Kurang terhormat. Kalau kita sholat meninggal itu paling bagus. Kalau lagi ingat, pas ngelamunnya itu takut.
Ya, pertama. Jadi kalau kita menderita, ayat ini, hadis ini menginspirasi kita mendahulukan sabar. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, sungguh ajaib perilaku seorang muslim. Hari-harinya, detik-detik hidupnya selalu memproduksi pahala. Kalau dia diberi nyaman, dia bersyukur. Kalau nggak nyaman, dia bersabar. Syukur dan sabar, dua-duanya memproduksi pahala. Terus-terusan hari-harinya penuh dengan pahala. Ya kurang apalah kita, ya masuk WC ada doanya, keluar ada doanya, masuk masjid ada doanya, waduh bertabur pahala. Jadi pantas kalau masuk surga, dan nggak pantas kalau nggak masuk surga. Terlalu amat nggak sampai masuk surga, gitu kan? Tanpa mengurangi Allah ya, peranan Allah ya. Karena itu kita bisa masuk surga katanya fadilah, anugerah, bukan karya kita. Karena karya kita semuanya cacat. Sholat melamun, nggak melamun, sekali nggak melamun nggak sesuai. Ya. Yang kedua kita sebentar lagi. Mandara asa, fi qaulihi mandara asa bahwa irsyadun ila anna idza kana li ghairi darar adunya bal li khaufin dararin aw fitnatin fid din fa innahu la ba'sa bi. Kalau di sini disebutkan dalam hadis karena musibah yang menimpanya. Ini memberikan isyarat kalau bukan karena musibah duniawi, karena ketakutan atau karena fitnah, maka itu tidak ada masalah. Ini yang pernah disampaikan oleh Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi setelah ditidurkan 300 tahun sekian, dia dibangunkan, kan? Lalu dia melihat sudah berganti zaman. Lalu dia minta diwafatkan. Sudahlah, aku sudah mendapat takdir yang baik nih. Lagi klimaksnya. Jangan sampai nanti kita diberi hidup, maksiat lagi gitu. Itu sudah bagus ini, paling bagus. Tolong matikan kami. Ya itulah, oleh Allah nggak lama dimatikan. Yang ketiga, at-taujid nabawi as-sadid bi ayyakilal insan amra'u ilallah li'anal insan la ya'lamul ghaiba. Hadis ini juga memberikan inspirasi, biarlah Allah yang bertindak, jangan kita. Nah, soal mati hidup itu kan kuasa Allah. Jadi kalau sampai kita masih diberi hidup, kita kepengen mati, kita sudah seakan-akan tuh melampaui kekuasaan Allah. Biarlah nanti pada waktunya juga mati sendiri, kamu gak usah minta. Itu kan? Nah, hargailah hidupmu. Gunakanlah untuk mendapatkan pahala. Yang terakhir, annal abda idza khafa wa lam yasbir ala halin balwahu bil marad wa nahwi falyaqul Allahumma ahyini. Kalau kita nggak tahan, nah ini ya, persoalannya kalau nggak tahan. Kalau kita dihadapkan pada situasi yang nggak tahan, karena sakit, wah udah. Jadi kita harus tetap baik pada Allah, maka doanya tadi. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku. Maka natil hayatu khairan li. Sepanjang hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani idza kana al-wafatu khairan li. Dan wafatkan aku jika wafat itu lebih baik untuk. Ya kadang-kadang kita orang tua ini kesian sama anak. Ya, betapa anak menjadi repot nungguin kita. Waduh, berlarut-larut saya ini. Nggak enak jadinya. Nah, biasanya orang tua tuh begitu. Sampai detik-detik kematiannya pun tetap dia sayang pada anak. Mau mengorbankan dirinya. Tapi kalau lagi sakit kan kita ditungguin. Ya mending kalau anaknya ya mampu lah. Kalau nggak mampu, waduh hidup mereka habis sama saya. Berobat. Nah, maka dia berdoa, ya Allah kalau memang ini baik, kalau hidup ini baik untukku, ya hendaklah hidupkan aku. Kalau yang terbaik adalah hidup, maka hidupkan aku. Sembuhkan maksudnya. Sembuhkanlah kalau memang sebaiknya saya ini hidup. Tapi kalau memang ketentuannya aku lebih baik mati, segera akan matikan. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Demikianlah kesimpulan dari hadis yang barusan kita baca. Semoga Allah memberikan karunia hidup kepada kita, ya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala majlis kita. Semoga Allah menghindari
dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.